Halo, ketemu lagi dengan saya Faris Silman Perdana. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Blue Ocean Strategy yang dilakukan oleh kelompok bermain dan taman kanak-kanak Askara. Jadi Askara ini merupakan unit sekolah kami yang ada di Banyuwangi. Lanjut pada strategi kanvas KBTK Askara, kami menggunakan strategi kanvas ini untuk membandingkan dengan kompetitor dengan membagi beberapa faktor. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran, yang kedua adalah fokus akademik, ketiga biaya, keempat kualitas guru, kemudian personal approach, fasilitas, kemudian lingkungan inklusif dan multikultural, serta kurikulum tematik dan modern. Dari strategi kanvas ini tampak Askara lebih eh, tinggi dari sekolah kompetitor, jadi banyak poin yang memang kami lebih tinggi. Kemudian untuk penjelasan berikutnya adalah grafik yang kami gunakan. Itu tadi menunjukkan bahwa KBTK Askara secara konsisten unggul hampir di semua faktor kunci yang dicari orang tua saat memilih sekolah anak usia dini. Kemudian Askara unggul dalam pendekatan pembelajaran yang aktif, kualitas guru, pendekatan personal pada anak, fasilitas belajar, serta lingkungan yang inklusif dan kurikulum yang tematik dan modern. Sedangkan sekolah pesaing hanya unggul pada aspek biaya dan fokus akademik yang mencerminkan keunggulan tradisional sekolah berbasis agama atau konvensional di kota kecil. Dengan menciptakan diferensiasi kuat pada aspek kualitas dan nilai, bukan hanya sekedar biaya murah, KBTK sekarang menawarkan kurva nilai baru yang tidak mudah ditiru oleh pesaing. Hal ini menjadi landasan kuat strategi Blue Ocean, yaitu keluar dari persaingan harga dan fokus pada menciptakan nilai tinggi berbasis keragaman, pengalaman belajar yang menyenangkan, dan pendekatan personal. Kemudian lanjut pada tahapan berikutnya, IRRC Grid KBTK sekarang, yaitu IRRC Grid adalah Eliminate, Reduce, Raise, and Create. Jadi untuk usulan strategi Blue Ocean terhadap KBTK sekarang ini berdasarkan uh, dari strategi kanvas yang sebelumnya, yaitu pendekatan pembelajaran Eliminate. ERRC-nya termasuk bagian eliminate, yaitu menghilangkan metode belajar satu arah sehingga anak lebih aktif karena terlibat langsung dalam aktivitas eksplorasi. Kemudian fokus akademik yang masuk ke dalam reduce, yaitu mengurangi fokus hafalan seperti calistung, perbanyak belajar, perbanyak bermain sambil belajar untuk pengembangan sosial emosional. Kemudian untuk biaya adalah reduce, mengurangi biaya operasional yang tidak efisien dan menambah pendapatan dengan pengoptimalan sumber daya. Kemudian pada kualitas guru adalah raise, meningkatkan kualifikasi dan memastikan guru mendapatkan diklat tersertifikasi. Untuk personal approach adalah raise atau ditingkatkan, yaitu meningkatkan perhatian personal kepada anak dan orang tua dengan menyesuaikan gaya belajar serta perkembangannya. Untuk fasilitas, RAISE meningkatkan kualitas fasilitas belajar yang aman, nyaman, bersih, dan stimulatif. Kemudian untuk lingkungan inklusif dan multikultural, CREATE yaitu menciptakan budaya sekolah yang menerima keberagaman dan nilai-nilai universal. Untuk kurikulum, CREATE yaitu menciptakan metode pembelajaran tematik berbasis proyek sehingga meningkatkan kreativitas sesuai perkembangan zaman. Itu IRCC Grid dari KBTK Askara yang kami gunakan. Kemudian untuk pada tahapan selanjutnya adalah Six Pathway KBTK Askara. Six Pathway itu adalah 6 jalur agar KBTK Askara tidak terjebak dalam batas konvensional pasar dan menemukan peluang. Blue Ocean Strategy menyarankan melihat lintas batas industri untuk menemukan pasar baru. Penerapan untuk KBTK Askara adalah sebagai berikut. Untuk PET yang pertama, across alternative industry, yaitu mencari alternatif selain TK tradisional, misalnya menjalin kemitraan dengan pusat edukasi anak, taman kanak-kanak outdoor, atau platform pembelajaran digital anak, dengan memeriksa apakah
yang dilakukan industri pesaing, misalnya bimbingan belajar anak prasekolah, atau arena bermain edukatif. Askara bisa menawarkan layanan tambahan, contoh kelas coding anak atau taman bermain ilmiah yang tidak ditawarkan sekolah lain. Kemudian untuk PET kedua, Kelas Strategic Group, yaitu mengamati perbedaan antara kelas strategi sekolah, misalnya sekolah negeri berbiaya rendah versus swasta premium, sekolah agama versus inklusif. Askara menargetkan segmen orang tua yang menginginkan pendidikan inklusif dan kemudian menawarkan kurikulum Montessori, keluar dari kelompok strategis berpendidikan agama dengan mengalihkan fokus dari sekolah berfokus agama ke model campuran. Askara menciptakan kelompok pencari sekolah baru. Oke, untuk PET ketiga, dilihat dari sisi pembeli atau orang tua, sekolah bisa menyasar kelompok yang belum tergarap, misalnya ayah, ibu muda yang sedang bekerja atau karir, kemudian keluarga non-tradisional atau ekspat, kemudian bukan hanya orang tua konvensional. Askara juga dapat menyesuaikan layanan untuk berbagai wali murid, bukan hanya untuk ibu rumah tangga, misalnya lewat program parenting bersama atau diskon bagi pekerja pemerintah dan swasta. Untuk PET selanjutnya yaitu PET 4, Across Complementary Scope of Products and Services. Lihat penawaran pelengkap dalam bundle pendidikan. Misalnya apakah ada fasilitas les privat, kegiatan sore seperti outbound dan olahraga, atau catering sehat yang mendukung Askara bisa bermitra dengan penyedia ekstrakurikuler luar seperti museum anak, perpustakaan keliling sehingga dapat menambah nilai tanpa pesaing. Oke, untuk PET selanjutnya adalah PET kelima. PET kelima adalah Cross Functional or Emotional Orientation. Pendidikan TK biasanya memiliki aspek emosional yang tinggi. Artinya kepedulian orang tua dan kekompakan kelas itu menjadi hal yang sangat utama gitu ya. Askara ini bisa merekayasa ulang orientasi ini, misalnya dengan memasukkan nilai-nilai empowerment dan budaya positif ke dalam pembelajaran, atau menekankan manfaat emosional hubungan antar budaya, misalnya mengemas belajar agama menjadi pembelajaran interfaith yang humanis. Oke, untuk selanjutnya PET ke-6, Across Time, lihat tren yang sedang muncul, misalnya tren pendidikan karakter nasional, kemudian digitalisasi kurikulum, kesadaran inklusi pasca pandemi. Askara juga berperan proaktif mengembangkan kurikulum yang responsif terhadap tren, misalnya meningkatkan pembelajaran teknologi sederhana atau coding anak, atau tema kesehatan mental anak untuk menciptakan tren baru di edukasi anak. Baik, untuk selanjutnya kami menggunakan strategic recommendation, effectuation, dan scamper. Jadi effectuation adalah pendekatan kewirausahaan berbasis sumber daya yang ada. Salah satu prinsipnya adalah bird in hand, yaitu kami mengembangkan kelas minat, contoh kelas eco-friendly, seni atau storytelling multikultur, berdasarkan keahlian guru dan minat orang tua. Kemudian ada prinsip kedua adalah affordable loss, uji coba kelas outdoor mingguan di CFD. Tidak perlu langsung beli perlengkapan lengkap, cukup mulai dengan tikar lipat dan alat gambar seadanya. Jadi kita bisa memperkenalkan sekolah dengan menjual APK gitu. Oke, yang ketiga adalah Crazy Quilt, kolaborasi dengan restoran lokal untuk cooking class, untuk belajar memasak anak-anak atau cooking class itu. Kemudian belajar memasak makanan sehat, kemudian ke hotel untuk field trip, dan lain sebagainya. Kemudian yang prinsip keempat adalah lemonade. Saat murid bosan, justru dimanfaatkan buat kelas jalan-jalan ke ruang publik, seperti ke perpustakaan, ke taman, atau ke museum lokal. Yang kelima adalah pilot in the plane, yaitu membuat kurikulum tematik yang merayakan budaya lokal dan global, bukan sekedar ikut-ikutan tren sekolah lain. Kemudian untuk scamper atau pengolahan ide kreatifnya, yang pertama substitut, ganti metode pembelajaran eksklusif agama dengan pendekatan Montessori inklusif.
Yang kedua, menggunakan combine, yaitu menggabungkan program keagamaan. Misal doa bersama dengan kegiatan lintas agama, seperti berkunjung ke tempat ibadah yang berbeda untuk nilai keberagaman lintas budaya. Yang ketiga adalah adapt, ambil inspirasi konsep sekolah inklusif lain, misalnya sekolah alam atau bilingual school, lalu diadaptasi dalam konteks lokal. Kemudian keempat adalah modify, yaitu ubah kurikulum baku dengan menambahkan elemen project-based learning atau proyek komunitas anak untuk meningkatkan keterlibatan orang tua. Kemudian yang kelima, put another to use, yaitu manfaatkan fasilitas ruang kelas halaman di luar jam sekolah sebagai pusat belajar tambahan atau kursus kreatif. Misalnya gunakan dapur sekolah untuk kelas masak anak secara rutin. Kemudian eliminate, yaitu hapus proses yang tidak perlu seperti prosedur administrasi tradisional yang lama agar sumber daya lebih fokus pada kegiatan belajar. Kemudian 7, reverse, balikkan peran. Misalnya anak menjadi guru kecil bagi sesama anak di topik sederhana untuk menciptakan metode pengajaran interaktif baru. Baik, nah untuk berikutnya ini adalah video dokumentasi kegiatan apa yang sudah pernah kita lakukan. Kita menggunakan alat pembelajaran yang dibuat secara mandiri oleh guru-guru, mengedepankan kreativitas ya. Kemudian itu ada alat-alat yang umum ditemukan tapi digunakan untuk sebagai alat peraga pendidikan. Kemudian ini adalah kegiatan belajar memerah susu sapi gitu. Kemudian ini ada acara belajar memasak. Jadi meletakkan telur pada air garam. Jadi ini ada pembelajaran sainsnya juga. Kemudian ini adalah penguatan nilai-nilai agama. Kita mengajarkan tidak cuma agama Muslim sebenarnya. Jadi ini untuk kegiatan murid-murid yang beragama Muslim. Kami juga menyesuaikan pembelajaran agama sesuai dengan agama masing-masing murid kami. Ini untuk yang Hindu. Kemudian ini belajar budaya membatik gitu atau batik cap. Jadi pembelajaran kami sangat beragam untuk benar-benar memperkenalkan budaya, kemudian agama-agama, sehingga pengetahuan anak ini menjadi lebih beragam untuk di usia dininya. Oke.
Untuk kesimpulan, Blue Ocean Strategy mengajak KPTK sekarang untuk memfokuskan diri menciptakan inovasi nilai dan melepaskan diri dari persaingan langsung dengan TK yang berbasis agama dengan menawarkan campuran diferensiasi dan biaya rendah. Askara menonjol melalui konsep inklusif, metode Montessori, dan program kreatif yang tidak ditawarkan oleh pesaing. Kemudian analisis strategi kanvas dan hierarki mengidentifikasi faktor persaingan yang dihilangkan dan dibangkitkan atau ditingkatkan. Sedangkan 6 jalur atau six path Blue Ocean membuka berbagai peluang untuk pasar yang tak terlayani atau belum dilayani. Kemudian rekomendasi strategis yang berdasarkan prinsip effectuation dan scamper mendukung aksi implementasi inovatif dengan resiko yang terukur. Dengan menerapkan strategi dan prinsip-prinsip ini, Askara dapat menempati Blue Ocean baru, yaitu pasar pendidikan prasekolah yang unik, bernilai tinggi bagi siswa dan orang tua, dan minim kompetisi langsung. Baik, sekian sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam entrepreneur.